Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika bersama Bu Iva. Hari ini kita akan membahas tentang materi listrik statis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang listrik dinamis, yaitu muatan-muatan yang bergerak yang menimbulkan arus listrik. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis atau diam ya. Jadi yang kita pelajari adalah muatan-muatan yang tidak bergerak atau muatan-muatan yang diam. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Pada materi listrik statis ini beberapa submateri atau pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama gaya kolom, kemudian kuat medan listrik, potensial dan energi potensial listrik, serta kapasitor. Pada gaya kolom kita akan membahas tentang muatan-muatan listrik dan interaksi antara muatan-muatan listrik yang diam tersebut, serta bagaimana untuk menentukan resultan dari gaya kolom antar muatan. Kemudian yang kedua adalah kuat medan listrik, yang akan kita bahas tentang kuat medan listrik akibat dua muatan titik, kuat medan listrik pada dua pelat konduktor sejajar, dan kuat medan listrik pada konduktor bola. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang potensial dan energi potensial listrik, dan yang terakhir adalah tentang kapasitor, yaitu kapasitas kapasitor pada plat sejajar, kemudian rangkaian kapasitor. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang gaya kolom antara dua muatan titik. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dengan muatan positif. Nah, kemudian yang kedua ada muatan negatif dan muatan negatif. Yang ketiga adalah muatan positif dengan muatan negatif. Apa yang terjadi apabila ada dua muatan yang sejenis? Dalam hal ini adalah muatan positif dengan muatan positif, di mana untuk muatan 1 kita simbolkan dengan Q1, muatan 2-nya adalah Q2, maka antara dua muatan tadi yang sejenis akan terjadi gaya tolak-menolak ya. Jadi gaya muatan 1 terhadap muatan 2, karena di sini muatannya sama, maka gayanya adalah tertolak ke kiri. Kemudian sedangkan untuk muatan 2 terhadap muatan 1, arah gayanya adalah ke kanan. Ini adalah gaya yang terjadi jika dua muatan yang sejenis. Selanjutnya untuk muatan 1 negatif dan muatan 2 negatif, maka muatan 1 terhadap muatan 2 juga tertolak karena sama muatannya, ke kiri arahnya. Kemudian muatan 2 akibat muatan 1, karena di sini sama-sama negatif atau sejenis, maka arah dari muatan 2 gayanya adalah ke kanan. Nah, ini adalah gaya yang terjadi antara dua muatan yang sejenis, yaitu sama-sama bermuatan negatif. Lalu bagaimana untuk muatan yang berbeda? Nah, untuk Q1 di sini muatannya positif, Q2 muatannya negatif, maka gaya muatan 1 terhadap muatan 2 dia akan tertarik ke kanan. Sedangkan muatan 2 terhadap muatan 1, maka dia akan tertarik ke kiri. Sehingga gaya yang terjadi antara dua muatan tersebut yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, apabila antara dua muatan tadi berjarak R, nah di sini adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2 adalah R, maka besarnya gaya kolom menurut ilmuwan yang bernama Charles Coulomb ya, besarnya gaya interaksi antara dua buah benda titik bermuatan listrik, jadi ada antara dua benda bermuatan listrik ini, berbanding lurus dengan muatan masing-masing, berbanding lurus dengan besarnya muatan masing-masing, yaitu muatan Q1 dan Q2,
dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, jadi jaraknya adalah R ini. Nah, gaya interaksi antara dua buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Sehingga bisa dirumuskan dengan besarnya gaya kolom atau F ini, yaitu sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2, ini Q1, Q2, dibagi dengan R kuadrat. R adalah jaraknya. Di mana untuk besarnya F adalah gaya kolom, satuannya adalah Newton, Q1 dan Q2 adalah muatan pada masing-masing partikel. Nah, ini muatan pada masing-masing partikel, satuannya adalah kolom, kemudian K adalah konstanta pembanding, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Ini adalah R-nya. Inilah yang disebut dengan gaya kolom. Kemudian, perhatikan beberapa contoh. Misalkan di sini ada 3 buah muatan. Jadi di sini ada muatan 1 positif, muatan 2 positif, muatan 3 negatif. Nah, ini jaraknya adalah R antara 1 dengan 2, yaitu R12. Ini adalah R antara 2 dengan 3 adalah R23. Nah, misalkan yang ditanyakan adalah berapa gaya yang terjadi pada muatan 2. Jadi F di sini, F di titik 2 ini atau F2, maka muatan 2 ini akan dipengaruhi oleh muatan 1 dan muatan 3. Nah, kita fokusnya di sini. Jadi yang ditanyakan adalah gaya yang terjadi pada muatan 2. Nah, karena muatan 2 ini dipengaruhi oleh besarnya gaya pada muatan 1 dan muatan 3, maka gaya muatan 2 terhadap muatan 1, karena di sini tandanya sama-sama positif, maka tolak menolak, maka gaya yang terjadi pada muatan 2 terhadap muatan 1 adalah tertolak ke kanan. Nah, seperti ini, sehingga di sini adalah disebut dengan F21, artinya gaya muatan 2 akibat muatan 1 tertolak ke kanan. Sedangkan muatan 2 terhadap muatan 3, karena di sini sama-sama berlawanan jenis ya. Jadi di sini positif, ini negatif, maka muatan 2 ini gayanya adalah tertarik ke kanan atau ke muatan negatif, sehingga di sini F23 arahnya ke kanan atau tertarik. Ini adalah F23. Sehingga resultan vektornya nanti karena sama-sama ke kanan, maka dijumlahkan F21 ditambah F23. Sehingga harus kita cari dulu besarnya F21, yaitu F21 sama dengan K. Karena di sini muatan 2 terhadap muatan 1, maka Q-nya adalah Q2 ini dikalikan dengan Q1 dibagi dengan R. R-nya adalah R21 atau R12 kuadrat. Nah, kemudian sedangkan F23 berarti K kali Q2 ini kali Q3 per R-nya adalah jarak antara 2 dengan 3, berarti R23 kuadrat. Nah, dengan demikian setelah didapatkan F21 ini dan F23, maka untuk mencari F total atau F2 di sini sama dengan F21 ditambah F23. Contoh berikutnya, misalkan di sini ada muatan 1, Q1 bermuatan negatif, muatan 2 bermuatan positif, dan muatan 3 bermuatan negatif. Misalkan yang ditanyakan adalah berapa besarnya gaya yang terjadi pada muatan 1. Nah, kalau yang ditanyakan di sini berarti dicari dulu gaya muatan 1 terhadap muatan 2 dan gaya muatan 1 terhadap muatan 3. Nah, karena di sini bermuatan negatif dan ini positif, maka gaya yang terjadi pada muatan 1 akibat muatan 2 dia akan tertarik ke sana. Sehingga di sini ada F12, artinya gaya yang terjadi pada muatan 1 akibat muatan 2. Nah, sedangkan antara muatan 1 dengan muatan 3, karena di sini sama-sama negatif, maka arahnya berlawanan, sehingga gaya yang terjadi pada muatan 1 akibat muatan 3 adalah tertolak ke kiri. Sehingga di sini adalah F13, arahnya ke kiri. Nah, jadi kita cari dulu F12 dengan F13 dengan cara yang sama.
Untuk mencari F12 berarti K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Sehingga untuk F12 ini K dikalikan Q1-nya ini, kalikan Q2-nya ini, dibagi R-nya adalah jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 dikuadratkan. Sedangkan untuk F13 besarnya adalah K kali Q1 Q3 per R13 kuadrat. Nah, di sini berarti K kali Q1 kali Q3 per R13. Berarti jarak dari muatan 1 terhadap muatan 3. Nah, ini berarti jarak dari sini ke sini. Dibagi R13 kuadrat. Nah, karena yang F12-nya arahnya ke kanan, kemudian F13 arahnya ke kiri, maka resultan vektornya atau gaya yang terjadi pada muatan 1, F1 totalnya sama dengan F12 dikurangi F13. Demikian beberapa contoh untuk menentukan resultan gaya. Silakan anak-anak melihat tayangan video berikutnya tentang contoh soal dan pembahasan resultan gaya kolom. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.